Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli. Saya akan mendampingi teman-teman untuk pelajaran sastra Indonesia di kelas 10 bahasa. Saya sebagai guru bahasa dan sastra Indonesia selalu bangga dengan kelas bahasa. Pada kesempatan ini, teman-teman yang saya banggakan, generasi indah Indonesia, kita akan membahas tentang sastra. Tapi sebelum saya lebih jauh menyampaikan apa itu sastra, bagaimana itu sastra, dan seperti apa itu sastra, izinkanlah saya untuk membacakan sebuah penggalan puisi yang ditulis oleh penyair kita Hairil Anwar yang berjudul Aku. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedusan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Iya, dalam puisi ini ada sebuah penggalan yang mempunyai makna yang sangat dalam, bahkan menjadi sebuah kata yang paling luar biasa ya. Tapi insya Allah pada pertemuan berikutnya saya akan bahas kembali ini puisi ketika kita sudah memasuki pelajaran puisi dan menjelaskan tokoh-tokoh yang ada dalam sastra, baik dari angkatan-angkatannya. Teman-teman yang saya banggakan, generasi indah Indonesia, bahwa sastra ini pada masa sekarang ini itu kian diminati oleh semua kalangan. Jadi bukan cuma saja anak-anak yang menyukai sastra, bukan saja anak muda, pelajar, mahasiswa, tetapi sastra kali ini, pada saat ini, itu disenangi oleh masyarakat luas ya. Karena kota tanpa sastra adalah kota mati. Berikutnya teman-teman, bahwa mengapa sastra ini sangat diminati, karena disebabkan memberikan kenikmatan hiburan, juga memperkaya kehidupan batin, menghaluskan budi, bahkan juga sering membangkitkan semangat hidup yang menyala dan mempertinggi rasa ketuhanan dan keimanan. Itulah yang mendasarinya, sehingga sastra ini sangat diminati oleh kalangan masyarakat luas. Perkembangan sastra dewasa ini kian kompleks dan sukar. Kenapa? Karena para sastrawan dan budayawan menyajikan kemajuan seni hingga menyajikan karya sastra sebagai ilmu pengetahuan, sehingga ini merupakan perkembangan sastra dewasa saat ini. Pengertian sastra dalam Kamus Bahasa Indonesia. Jadi teman-teman yang saya banggakan bisa dibuka di Kamus Bahasa Indonesia pengertian sastra itu sendiri. Ini revisi tahun 2008
bahwa sastra adalah karya tulis yang jika dibandingkan dengan tulisan lain memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya. Karya sastra berarti karangan yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang ditulis dengan bahasa yang indah. Sastra memberikan wawasan yang umum tentang masalah manusiawi, sosial, maupun intelektual dengan caranya yang khas. Pembaca sastra dimungkinkan untuk menginterpretasikan teks sastra sesuai dengan wawasannya sendiri. Jadi salah seorang pakar yang bernama Welek dan Warren ini pada bukunya tahun 1989 mengkategorikan bahwa sastra itu adalah sebuah karya seni yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah sebuah ciptaan, kreasi, dan bukan imitasi. Kemudian yang kedua, luapan emosi yang spontan. Jadi kita bisa membuat sebuah karya tulis, karya sastra, baik itu cerpen, puisi, dan lainnya, itu bisa hadir, bisa tercipta karena ada luapan emosi yang spontan. Kemudian yang ketiga adalah bersifat otonom. 4. Otonomi sastra bersifat koheren pada keselarasan bentuk dan isi. Jadi insya Allah nanti kita akan bahas ini. Mudah-mudahan secepatnya wabah ini berlalu, kemudian kita akan bertatap muka lebih bagus supaya kita bisa mengeksplorasikan seperti apa itu sastra yang sebenarnya. Kemudian yang kelima, menghadirkan sintesis terhadap hal yang bertentangan. Kemudian terakhir, mengungkapkan sesuatu yang tidak terungkap dengan bahasa sehari-hari. Ya, ini teman-teman. Jadi sastra bukanlah seni bahasa belaka, melainkan suatu kecakapan dalam menggunakan bahasa yang berbentuk dan bernilai sastra. Ya. Kemudian sastra dapat memberikan kesenangan atau kenikmatan kepada pembacanya, karena seringkali dengan membaca sastra muncul ketegangan-ketegangan. Dalam ketegangan itulah, dalam membaca sebuah karya sastra dapat diperoleh kenikmatan estetis yang aktif. Teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai, generasi indah Indonesia, ya, jadi bahwa periode-periode sastra itu ada namanya periode kesusastraan lama, kesusastraan zaman purba, iya. Kemudian kesusastraan zaman Hindu-Buddha, kesusastraan zaman Islam, dan kesusastraan zaman Arab Melayu. Iya. Kesusastraan peralihan, kesusastraan yang hidup di zaman Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Karya-karya Abdullah bin Abdul Qadir Munsi ialah Hikayat Abdullah, Syair Singapura Dimakan Api, dan lainnya. Kemudian berikutnya kesusastraan baru. Kesusastraan baru ini yang lebih kita kenal adalah mencakup kesusastraan zaman Balai Pustaka Angkatan 20, Pujangga Baru Jepang Angkatan 45, Angkatan 6, kemudian mutakhir kesusastraan setelah tahun 1996 sampai saat ini. Ya, teman-teman yang saya banggakan, sebagai pertemuan perdana kita hari ini, itulah sekilas tentang sastra. Ya, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan untuk bertatap muka. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita tetap diberikan olehnya kesehatan. Sebelum saya akhiri pertemuan perdana kita hari ini, saya menginginkan kepada teman-teman untuk
apa yang saya sampaikan tentang sekilas tentang sastra pada kesempatan ini untuk dibuatkan sebuah resume atau catatan-catatan ringkas ditulis tangan di buku catatan teman-teman. Ya. Dan bisa diperlihatkan lewat WA pribadi setelah teman-teman membuat resumenya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita akan revisi kembali penjelasan-penjelasan saya hari ini setelah pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap sehat dan dipertemukan di lain waktu.